Halo guys, kembali lagi dengan podcast Barbar. Saya Krisna dan kali ini saya ditemani dengan Tommy. Ya, di sini kita sekarang ada bintang tamu Adi sama kita ada lagi satu teman baru Krisna. New people. Sama organisasi KSM. Ini kan podcastnya by KSM Undi ya. Oke, sekarang kita di sini akan membahas tentang KSM Undi. Nah, mungkin pertama pertanyaan kami, kenapa kalian join KSM Undi? Nah, mungkin dari Krisna dulu. Ya, dari aku dulu. Ya, First impression. Nanti editor ya, Krisna bajunya hijau bisa diedit ya. Bahaya. Jangan. Oke, lanjut ya. Tujuan masuk KSPM ya. Yang pertama sih nyari relasi sudah pasti harus wajib tuh. Cari teman yang sama-sama ngerti saham. Terus cari teman di sekuritas bisa juga teman-teman. Banyak kenalan, siapa tahu nanti kan bisa dapat stock pick. Jalan sih. Selain itu ya nama pengalaman juga. Mungkin itu aja. Last dinner. Wah, itu penting tuh. Hampir setiap bulan ada makan malam dari kantor perwakilan BI di Bali. Kayak dari Adi sendiri. Kalau aku sendiri sih sama banget sama Krisna, setuju banget sama dia. Udah itu aja sih. Tambah lagi ada. Ya sama banget sih. Percis sama. Tidak ada yang melenceng sedikit. Aku setuju sih sama Krisna yang pertama ya. Itu nyari relasi yang sama-sama ngerti saham ya. Ya, karena kan kadang kita punya circle yang enggak pemikiran itu susah kan. Ya, kita nganggapnya saham itu ladang cuan, yang lain nganggapnya saham itu judi ya kan. Agak ini ya. Oke, sejauh ini gimana sih rasanya join ke SPM ini kalau dari kalian? Udah mendapatkan benefit kah? Apa ada tujuan lain yang belum tercapai kah? Mungkin Siapa tahu kan selain nyari relasi kan, nyari ilmu, siapa tahu kayak jodoh juga kan. Buka kartu nih, Bukan ya. Berarti nggak ada maksud terselubung ya. Jujur aja. Kalau aku sendiri cari pengalaman aja sih. Pengalaman. Kalau Krisna benefit yang dapat ya. Nama pengalaman juga betul. Bilang sama Adi. Kita ikut organisasi, nama pengalaman. Setelah itu kan banyak event-event tuh kita jadi bisa sharing sama teman-teman gimana bagusnya berorganisasi. Ini segitu. kita bisa gini juga ya, kayak cari pengalaman baru lah ya. Karena kan namanya di organisasi, kita kan organisasi berbasis edukasi juga. Jadi kan tidak full organisasi, tidak full edukasi juga. Jadi itu bisa dicampur ya. Karena kan kita juga kayak ngadain organisasi yang kayak sekolah pasar modal tuh, kita bisa ikut kepanitiaan sambil nyuri ilmu juga. Itu seru-seruan juga. Plus kenalan sama narasumbernya. Sih. Baik, mungkin kalau bicara tentang pasar modal, itu kan nggak jauh-jauh dari ya instrumen di dalamnya lah. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi, sama instrumen derivatif lainnya. Mungkin dari kalian nih, kayak Kak Adi kan sama Tommy di episode yang lalu kan udah bahas kalian punya saham. Nah, mungkin dari sekarang kita ke Krisna ya. Krisna sendiri ya. Nah, kalau Krisna sendiri sekarang lagi megang apa? Saham, reksadana, obligasi? Saham ada, reksadana ada, tapi sedikit reksadana. Hampir 90% saham. Kenapa 90% di saham? Kalau mau belajar lebih dalam ya harus langsung terjun. Benar. Harus langsung terjun ke saham. Tapi reksadana ya itu untuk dana cadangan lah. Dana darurat berarti ya? Iya, dana darurat di reksadana. Nanti kalau ada kesempatan reksadana tarik, lempar lagi ke saham. Di saham dapat dividen, bawa lagi ke reksadana. Sebenarnya hal seperti itu ya yang bisa menambah pundi-pundi uang sebenarnya. Kita muter-muter uang kita di sana juga ya, daripada dipakai foya-foya kan ya.
Terus sekarang kalau saham tuh Krisna lebih suka ke trading. Kalau tadi kan lebih suka ke trading ya. Ya, trading. Kalau Krisna nih ya, kalau Krisna lebih suka ke trading apa investasi? Investasi sih saya. Investasi. Iya. Apa Saya berbasis fundamental. Fundamental lah. Ini ada teknikal di sini, ada fundamental. Nah, kita sekarang hitam dan putih. Nanti editor edit putih ya. Bintang ya. Sisi Oke, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih. Ini disclaimer ya teman-temannya. Kalau sekarang lagi pegang saham apa sih? Sekarang perbankan ada di BTN, di spare part otomotif ada, kerja tunggal, sama lagi satu di perusahaan media, Global Mediacom BMTR. Bisa dikasih BMTR, ya. Bisa dikasih alasan nggak kenapa sih lebih? Ini kan perbankan itu kan ada yang lebih terkenal lah, kayak King ya, King of saham di Indonesia sama Queen itu kadang BCA sama BRI. Nah, kenapa lebih milih BTN daripada kedua itu? Terus kenapa bisa ke yang otomotif kayak Gajah Tunggal sama ke media itu ke BMTR? Apa sih alasannya misalnya? Untuk perbankan milih BTN mungkin karena valuasinya lebih murah daripada BCA itu yang penting. Tapi kalau dibandingkan BRI juga lebih murah. Kalau BTN dari segi prospek untuk BTN masih ada harapannya bagus. Dia lebih ke segmentasi kreditnya ke perumahan, ngasih kredit ke perumahan. Habis itu juga akhir-akhir ini sudah mulai merambah ke digital banking. Dia buat mobile banking untuk menarik modal-modal murah-murah, dana murah tuh ya udah mulai meningkat, kasanya semakin baik berarti dari beban bunganya. Habis itu suku bunga juga mau September mau turun, mungkin mau turun. Jadi kan dari The Fed tapi bukan dari BI. Tapi ini kan juga jadi angin segar ya buat kebanyakan saham-saham di dunia juga. Karena kan The Fed itu merupakan salah satu yang berpengaruh kan di dunia. Karena kan kebanyakan perdagangan itu memang pertama transaksi itu kan dengan USD juga ya, dengan Amerika. Jadi kalau apa yang diputuskan The Fed itu pasti mempengaruhi juga bentar. Ini disponsorin nih. Ngeri. Tolong ya. Beli Aqua ya. Clio aja. Tapi kan Clio punya Aqua juga kan ya. Ya itu kan ya kita kembali ke topik ya. Itu kan juga berpengaruh nanti ya. Tapi kan penurunan suku bunga itu nanti juga mempengaruhi pergerakan IHSG kan. Itu bukan hanya ke saham perbankan aja, mungkin kan ada saham-saham lain juga. Properti mungkin. Otomotif pasti. Nah, selain saham perbankan, tadi kan ada saham otomotif yang Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ya. Kenapa pilih saham? Waktu itu emang valuasinya emang lagi murah-murahnya. Saya masuk, emang waktu itu keadaannya masih rugi karena makanya dia valuasinya murah. Padahal kerugiannya itu sebenarnya karena kerugian selisih kurs, artinya kan kerugian sementara ya. Iya. Karena dari laba usahanya saya lihat 1 triliun kan, wow sekali. Tapi dia rugi dari laba bersih. Apakah itu terjadi pada saat ini ya? Indonesia itu kan sempat melemah nih waktu ini. Apakah pas saat itu kan sempat menyentuh harga 16.100 lebih sekian kan Indonesia atas kursnya. Tapi sebelum itu juga kan pernah 16.000 karena itu juga. Itu sih alasannya. Dia tunggal memang valuasi murah. Sekarang kan ya labanya sudah meningkat dan harga sahamnya juga ngikut gitu ya. Tidak cuan sekarang nih. Puji Tuhan. Bisa di-spill berapa persen ya? Berapa ya? Ya 50%-an mungkin. Di saham. Itu ya sebenarnya bagusnya ya kita kalau tahu akses ke pasar modal sebenarnya bisa cepat sekali melipat gandakan uang kalau kita memang benar-benar tahu dan paham caranya kita berinvestasi di sana. Terus nanti untuk Adi mungkin kan lebih suka ke swing trade ya, tapi kan kebanyakan di itu ya, tapi sebenarnya kan di saham juga. Nah kalau misalnya pas trading tuh kita kan ada namanya chart pattern gitu, chart pattern.
Nah, itu gimana sih cara yang tahu bahwa saham ini tuh bakal naik? Gitu. Nah, biasanya lagi satu, kalau time frame-nya orang trading tuh pakai time frame berapa sih biasanya yang paling bagus? Kalau dia sendiri nih, kalau pendapatnya dia sendiri. Kalau aku daily sih. Daily, ya. Berarti daily aja. Berarti perpindahan harga saham itu chart itu per daily. Kalau misalnya kita pakai 3 nih langsung, ada hourly, daily sama weekly, itu berpengaruh nggak? Berpengaruh sih. Tapi yang utama pasti dilihat daily-nya, paling dilihat itu daily-nya. Daily-nya. Bisa kalau itu hanya mensupport daily-nya aja kalau weekly sama hourly-nya. Dan kalau Adi itu nganalisis saham dari teknikal, itu gimana sih cara screeningnya? Itu kan saham banyak nih di apa namanya, di pasar modal Indonesia nih, saham kan ada berapa ya, sekitar 400-an ya, lebih ya 900-an. Itu gimana sih caranya screening saham tuh sampai dapat ini chartnya bakal naik loh, ini bakal profit loh. Ya, kalau dari aku sih LQ45 yang pertama itu terus di filter lagi menggunakan fundamental, terus baru teknikal. Oh, berarti kalau tadi itu ada pakai fundamental juga. Oh, ya. Tentunya kan kalau saham gorengan kan niatnya trading. Kalau nyangkut kan tadi invest. Ya. Bisa kan cuci piring. Sampai sekarang masih. Piring. Kalau makannya. Oke, tapi sekarang masih trading ya? Jarang-jarang ya di saham ya. Paling sering tuh trading saham apa sih, gorengan apa yang second liner atau yang tapi kalau blue chip bisa ya? Iya. Kalau daily itu Biar aman aja sih. bisa, tapi bisa ya. Modalnya lumayan sih itu. Cuma gini, modal lumayan ya, karena volatilitasnya sama saham gorengan tuh beda juga ya. Ya, gorengan kan dia bisa Sekian persen ya. Tapi risikonya juga tinggi. Risikonya tinggi banget ya. Kalau dari investasi, udah berapa kali sih pernah dapat dividen? Oh, dividen ya. Dari yang tadi otomotif deh. Ya, ada. Gajah Tunggal pernah dapat dividen baru-baru ini kan, bagi Dividennya. Berapa totalnya dapat ya? Itu udah hold berapa lama? Oh, itu udah lumayan lama, 3 tahun kurang Wah, lebih. Tahun. Oh, ya. 10 juga ya. Berapa dapat dividen Gajah Tunggal? Mungkin 1,5 juta. Bah, langsung diputar lagi kan misalkan? Masih didiamin sih, belum ada beli apa. Ya, Itu aja diputar karena kena pajak. Maka soalnya lagi hijau Pajak. Kalau ditarik kena pajak 10%. kasihan, 15.000 ya, hilang 15.000 ya, 15.000, 50.000 lumayan tuh, dapat goto satu. Bodoh berapa? Ribuan dapat. Itu aja kayak pernah Gajah Tunggal apa lagi ya? Karena itu ya, BTN belum, baru ini beli. Sekarang lagi Baru mantau. tahun ini beli. Nanti ikut nih semua. disclaimer ya. Tetap apapun yang dibilang sama kita di sini, kalian lakukan analisis secara mandiri. Jadi pakai profil resiko masing-masing gitu ya. Iya. Apa namanya? Sekarang lagi mantau sama Pak Kris? Mantau. Bocoran nih untuk teman-teman. Disclaimer ya sebelumnya. Ya. Mantau ya, tapi nggak beli kan. Mantau ya. Ya. El Musa bagus, Elsa. Diandra. Properti bagus sebenarnya, tapi Isat gimana tuh Isat? Waduh, telekomunikasi Mau stop fit ya. Stock split. Iya. Jujur tidak memperhatikan atau valuasinya juga lumayan kayak. Kenapa lebih milih mantau saham itu Elsa sama apa tadi lagi satu? Sama Diandra. Ya. Untuk Elsa ini dari prospek untuk migasnya kan lumayan ya, apalagi kita di Indonesia migas mesti kan impor. Ya. Defisit ya. Apalagi kan ke depan pemerintah ingin menggenjot, itu kan digenjot berarti untuk kontraktor migas tuh kayak Elsa tuh kan, ini kan dapat angin segar ya. Angin segar nih. Kontrak cuan dari segi kontrak juga saya lihat kan emang bertumbuh, berarti kan pendapatannya juga pasti ikut bertumbuh. Selain itu dari distribusi migasnya juga bagus juga, nambah terak tangki kan ada Elsa Petrofin, itu juga bertumbuh.
ya saya lihat prospeknya bagus, valuasinya murah. Nah, ini sepakat. versi harga wajah ya. Ya, versi harga wajah ya. Langsung nih. Uangnya nggak ada apa Ya, itu pakai dividen aja gini, dividen aja Iya, gak iya. tunggal. Berapa ya sekarang harga Elsa ya satu lotnya? Terakhir saya lihat mungkin 480 ya. 80 ya per lotnya. Lumayan. Per lembar. Per lembar. Iya, Per lot jadinya, per lot jadinya. Iya, Per lembar 4.000 berarti kan? iya, per lembar berarti 48.000 48.000 ya? per lot. Per lot. Enggak, per lembar 400 rupiah. Iya, 480 rupiah. 480 rupiah per lembar 40 ribuan, 48.000 ya? Iya. 48.000 per lembar. Tuh kalau pakai dividen yang gajah tunggal ya berapa tuh? Banyak tuh. Banyak dapat. Ya, nanti cuan jual lagi. Tunggu turun lagi. Berensi. Itu September udah pasti naik. Apa namanya? Turun Suku bunganya. Suku bunga. Kalau dari The Fed ya 100% sih kayaknya sih. Soalnya kan dari tingkat apa namanya tuh lapangan pekerjaan kan berkurang kan harus ekonominya kan harus digenjot. Genjot ya. Jadinya ya suku bunganya mau nggak mau harus diturunin. Ya, ada nggak inflasi lagi ya? Iya. Inflasinya kan juga udah melandai kita lihat di Amerika, jadi ya harus sih wajib. Harus wajib. Tapi kita wait and see juga ya. Ya, berharap sih ya turun dah. Turun dah. Perbankan biar iya. Ya. Bulis banget bulis sih. Tulis perbankan. Ijo. Namanya Krisna nih. Ijo. Aduh, Ini juga masih. ijo. Ini editor nanti bagaimana bisa diedit nih. Hijau saya hitam, bukan hitam nih. Tahun ini semoga profit. Ya, profit. Ada nggak saham-saham yang akan initial public offering yang bagus? Krisna. Aduh, kalau dari IPO jarang ngeliat. Jarang sih, ngeliat jujur. ya? Jarang ngeliat. Kayak waktu ini yang Ngikutin IPO aja juga belum pernah. Jujur belum pernah. lumayan rumit juga ya Iya. untuk daftar gini ya. Iya. Tapi kayak kalau diginiin bisa gampang sih sepertinya lewat sekuritas sekarang. Oh, Tapi bisa. karena belum nyoba mungkin ya. Mungkin karena minim Iya. pengetahuan ya. Iya. Jadinya Belum pernah nyoba. susah gini. Harus daftar ke SEI dulu nggak sih? Iya. Oh ya, harus punya akun IPO kalau nggak salah kan. Iya. Untuk daftar IPO. Tadi dari Aqua itu sahamnya apa sih? Aqua dulu sebenarnya dia ada ya, dan Danon kalau nggak salah ya. Iya, Tapi dia kan delisting karena perusahaannya memang minta delisting dari Bursa Indonesia. Tapi dulu pernah dia ngebursa, kalau nggak salah tahun 2000 berapa? Apa tahun 1990-an tuh. Dia delisting dari perusahaan. Itu Danon. Tapi yang Karena sekarang prospeknya kurang baik gitu. nggak, itu dari perusahaannya memang minta Oh. delisting. Mungkin karena dia dari segi modal itu sudah mencukupi ya dari perusahaan, dari alasannya. Jadi dia lebih memilih keluar dari Bursa Efek dan jadi perusahaan tertutup kembali. Terus nih ngomongin saham yang dulu jadi primadona sempat Astra sama Telkom. Wah, Nah, sekarang kan lagi membara tuh. Ini Telkom bagus tuh. Telkom. Pasti Telkom, pasti tapi- megang nih ya. Megang nih ya. Satu nih. Telkom. Ya, Telkom. rekomendasi nih, Pak. Tapi Telkom kan sebenarnya ada beberapa kasus ya yang mempengaruhi penurunan itu. Yang pertama kan karena masuknya Starlink ke Indonesia. Ya, Starlink itu waktu beberapa bulan yang lalu tuh ada juga kasus yang terjerat korupsi kan di gininya dia. Itu kan juga mempengaruhi kinerja. Tapi dari segi fundamentalnya sendiri, itu kan Telkom juga mengalami penurunan ya dari pendapatan. Saya sempat Iya. sepintas sih dia mengalami penurunan ya, 3 kuartal terakhir. Ya, Turun. apa ya? Ngikutin kok saya Telkom. Telkom ya emang dari pendapatannya Turun sih. dia kan. Karena mungkin udah big size mungkin ya. Bisa dari ya, telekomunikasi ya. dari telekomunikasi ya. Lagi kan sekarang banyak pesaing baru kan Iya, yang apalagi masuk. pesaing IndiHome kan banyak. Iya, banyak sekali ya. Nah, belum lagi Bisnet. sinyal lemot. Starlink. Starlink Starlink. lagi masuk. Dari telekomunikasi. Tapi menurut Krisna itu masih bagus gak sih? Untuk kita Yang menarik dari Telkom nih ada nih, dia kan punya gini sekarang nih, mau memperbesar sayapnya di data center. Oh menarik. ya, yang baru-baru ini ya, Iya. ya. Itu bisa jadi
mesin pencetak uang baru untuk Telkom. Telkom. Ya. Tapi Kan dari data center kan kita lihat grupnya lumayan ya, tinggi lumayan ya. ya, lumayan tinggi. Permintaan data center di Indonesia di Asia Tenggara kan banyak tuh. Nah, Ya, itu ya, bisa jadi bisa gitu. jadi gini ya. Mesin pencetak uang baru untuk Tapi itu Telkom. nanti kembali lagi kan ke pengelolaan pengusahaannya. Apakah dia Ya. nanti bisa mengelola secara baik? Nah, itu. Nah, atau nanti akan mantep gitu kan. Kan terkadang kan emang ada itu. Memang start di awal itu kelihatan memang wah gitu. Iya. Tapi pas dijalankan pasti ada kendala-kendala kan. Itu dari valuasi udah murah, dari dividennya juga kan ya lumayan. itu. Telkom juga lumayan untuk dividen sih sebenarnya. Dividennya. Karena dia kan juga salah satu saham yang rutin kan membagikan Iya. dividen Telkom. Menarik Kan Telkom. menarik tapi kan masih banyak orang yang itu dah. Apalagi nih karena isu-isu Starlink nih ya. Indihome lah. Ya. Ya, belum lagi kan di lapangan dari produknya. Sebenarnya Telkom kan bukan cuma Indihome aja, mereka kan juga Ya. ada menara telekomunikasi Iya, kan, menara ya, tel. menara tel yang lain. Kan ada juga anak perusahaannya yang membursa juga kan yang Tel. Tapi kan orang kebanyakan tahunya itu ya Indihome Telkom ya. Sekarang Starlink datang itu orang-orang awam tuh kan ya ketar-ketir ya, orang-orang yang baru-baru masuk ke dunia investasi dan megangnya Telkom itu mereka juga takut sebenarnya kan. Wah ini bakal disalip nih sama Starlink. Nah, itu kesempatan sebenarnya. Sebenarnya, ya. Orang lain takut. Takut kita yang greedy. Ya, harusnya begitu sih. Nah, turun ini. Tapi sebenarnya kita harus analisa juga kan, Iya, kapan harus saat analisa. tepat untuk membeli Iya. saham kembali. Jangan baru turun langsung beli, Oh. cuci piring. Cuci piring. Oke. Ya langganan cuci piring. Niatnya trading jadi besok. Investor ya. Waktu turun kan ya lihat dulu lah kan gitu. Iya, ya, dulu ya. Gimana ke depannya. Nanti bisa dikombinasikan dengan gini juga ya, teknikalnya Iya. dia. Mungkin yang bisa dipakai kayak time frame yang ke monthly atau yang ke weekly, ke panjang sih. Benar. Oke, menarik sih. Itu opsional sih. Opsional. Kalau untuk jangka panjang. Ya. Tapi kan panjang, jangka panjang. Tapi kan kalau jangka panjang, terutamanya saat kita mau jual tuh teknikal juga perlu sebenarnya Ya. kan. Ya, kapan kita Kapan saat out sama ya kapan kapan in-nya. Overprice. Tapi lebih bagus kita DCA gak sih? Dollar cost averaging. Kayak per bulan tuh kita tetap Ya, berapapun harganya. kalau price-nya naik turun banget, Iya. volatil banget, lebih baik di Di sana ya, DCA aja ya. Tapi kan buat beberapa orang itu memang kan ada beberapa orang nih siapa tahu yang masuk investasi itu pas zaman Covid kan dapat harga murah banget Iya, ya, murah banget gitu. Waktu itu belum. Ya, jadi kan dia kalau dia mau nambah muatan itu kan pikir-pikir lagi ya, kalau saya nambah di harga segini itu nanti average saya jauh naik dia, mungkin kebanyakan lah itu sih. Saya juga salah satunya itu kan. Kalau saya sekarang kan waktu Covid itu kayak 2000-an kalau saya 2000-an. Sekarang kan sudah di 3000-an jadi kan kalau kita beli 3000-an kan nanti apalagi nambah lotnya itu banyak, yang sini itu juga naik. Iya. Tapi DCA itu sebenarnya bagus. Dia kita nanti bisa menyesuaikan nanti ya untuk average untuk jangka panjang sih itu lebih bagus ya. Kalau untuk reksadana yang price-nya cenderung naik, Cenderung gitu, naik ya, pasar, bagus ya. lebih baik jangan DCA sih, lebih menguntungkan menurut saya. Yang reksadana Ya, yang harganya cenderung naik. cenderung naik ya. Terus Chris untuk reksadana, Nah, Yang- tadi ya. Telkom. ya, Sekarang reksadana nih, reksadana dulu nih. Astra nggak sih? Astra. Oh iya. Astra. Astra. Oke, Astra dulu deh. Gua Astra pernah dulu. tadi belum. Astra dulu deh. Oke. Ada mantap nggak? Astra ya lihat sekilas saja Tapi kan dari valuasi Astra Valuasi, juga waduh. murah dia sebenarnya. murah sekali. Murah sekali sebenarnya ya. Cuma kan dia persaingan sekarang kan kebanyakan orang-orang tuh demand-nya di motor listrik ya. Iya, Motor listrik ya. Tapi Astra kan salah satu penyokong dari usahanya dia tuh memang dari otomotif. Iya, Otomotif. Tapi kemarin kan ada ya nggak salah kasus ESAF rangka yang terpendanya itu. Terus apa? ESAF rangka ESAF yang kemarin yang patah Oh rangka. iya iya Ya. iya. Oh, Sama Vario itu tuh. ya, Iya, sama iya. yang kalau nggak salah yang pemalsuan gini loh, data safety yang apa tuh mobil apa ya dari Oh ya sempat itu. ya itu lupa yang di Jepang ya kalau nggak salah. Iya, tapi itu kan di Jepang ya. Jepang masalahnya. masalah itu kan berefek juga kan sama masuknya BYD ya kayaknya BYD, sih ya China. mobil listrik BYD. Waduh.
Itu yang pernah. Tapi kalau saya lihat dari fundamentalnya dia sih, sebenarnya keuntungan dia tuh naik per tahun ya. Tapi per kuartal kemarin sempat turun juga, kuartal 1 atau kuartal 2 di awal tahun sempat turun. Cuma per tahunnya itu dia prospeknya itu masih naik. Dia masih ada kemungkinan untuk berkembang. Tapi kan Astra juga perusahaan yang sudah konglomerat yang sudah lama ya. Jadi konglomerasi dia. Tapi untuk perkembangan itu masih ada kesempatan karena kan di perusahaannya dia itu bukan cuma di otomotif, dia kan ada yang Astra Finance juga sama yang di UT ya, itu tractor itu juga. Pagi sekarang kan kayak Chris bilang tadi yang migas itu kan masih ada prospek kan. Itu tractor kan otomatis juga menyediakan alat-alat berat untuk tapi kalau itu tractor kebanyakan ke batu bara sih dia. Iya, batu bara dia. Iya, batu bara dia. Batu bara. Cuma nanti di Astra tuh kan ada yang juga kalau nggak salah ada Astra Agro Lestari ya. Oh, yang kelapa sawit ya. Kelapa sawit ya. Kan juga masih ada sih sama Grafi Astra. Iya. Untuk kelapa sawit sih masih ada. Masih ada. Cuma yang gini tuh kan yang batu bara ya. Batu bara kayaknya menurun deh prospeknya sekarang. Iya, dari segi gini kan banyak orang yang lebih ke green energy. Ke green energy sekarang ya. Tapi dia UT udah mulai sih begini apa namanya itu lakuin mining di nikel kan. Oke, ya. Sudah mulai perbarui. Tapi masih sebagian besar gininya dia kan masih di batu bara juga kan. Iya. Usahanya emang karena mereka harus butuh banyak waktu untuk beralih ke energi yang terbarukan, butuh waktu ya. Mungkin itu ya juga ya. Tapi prospek saya rasa disclaimer ya, ini menurut saya sendiri masih bagus sih untuk Astra. Terus ya bagus. Disclaimer. Dividennya bagus juga. Dividennya bagus ya, apalagi dia kan 2 kali kan. 6% ya berapa persen? Terakhir berapa ya? 6% ya? Dia 2 kali per tahun share dividen. Tahun persennya lumayan daripada deposito. Iya. Kalau Antam bapak-bapak deposito. Antam gimana ya? Enggak mantap saya. Kurang mantap sih Antam. Kalau Antam kan turun dulu. Iya, sempat ngelihat harganya ya turun. Tapi Mas naik ya? Naik Mas. Mas kayaknya tuh lagi turun sekarang ya. Waktu ini sempat naik kan? Enggak perlu gini soalnya enggak gitu. Tapi kalau emas, kita bicara ke emas nih. Kalau kita investasi ke emas itu sebenarnya kita tuh cuma menjaga uang, nilai uang itu ya. Kita lebih bagus ke saham sebenarnya. Karena kan kita beli emas pada tahun ini itu 4 juta, walaupun di beberapa tahun ke depannya dia naik. Tapi itu kan dia menyesuaikan dengan inflasi. Sebenarnya uang kita sama saja dengan sekarang. Cuma dia tetap nilainya uang tetap sih kalau di emas. Kalau di saham kan itu bertumbuh dia, kayak itulah yang dividen kan kita bisa putar lagi kan buatnya. Kalau emas kan misalnya kita invest emas 1 kilo kan tetap 1 kilo. Tetap 1 kilo ya. Kalau kita invest di perusahaan kan hari ini punya pabrik 6, tahun depan bisa pada 10. Iya, 10 kan bertambah. Ya, tapi memang risikonya kalau kita di saham itu lebih besar kan. Iya, lebih besar pasti. Di perusahaannya itu ya payment. Ya, itu yang Pak emas juga ada risiko kan, kita emas 1 kilo itu kan bisa hilang juga ya. Bisa hilang. Ya, apalagi kalau kita tidak punya tempat penyimpanan yang proper gitu kan ya. Dilihat ini emas nih 1 kilo ini. Dianggurin ambil gitu. Itu sebenarnya. Tapi kembali ke gini sih, ke mindset masing-masing gitu. Ya sebaiknya gimana kan amannya kita nyamannya kita di mana, tahunya kita di mana ya minimal lah uang juga bekerja kan buat kita ya, kita kerja ya sampai gini tidur punya cuan gitu. Financial freedom. Gimana Chris, ada rencana financial freedom di umur berapa nih sama Dani? Kalau bisa secepatnya ya. Besok ya. Tapi tidak mungkin besok ya. Tidak Adi. Ya nggak mungkin sih. Mungkin sih ya. Kecuali nanti siapa tahu dia jalankan nih uang 1 miliar per tahun langsung ya. Siapa tahu dapat slot. Jangan. Kita udah bahas sebenarnya. Tolong jangan sesat. Nakal. Itu sesat. Tapi di disclaimer nggak ada yang instan. Betul ada yang instan. Cuma mie aja instan. Itu pun kita perlu nyeduh juga kan ya. Mie namanya mie instan, tapi kan kita perlu proses juga buat.
ada yang instan sih. Bertahap. Bertahap ya pelan-pelan ya teman-teman ya Pelan-pelan pelan-pelan pasti. pasti ya. Iya. Daripada naik turun nanti. Kalau besar kemungkinannya di umur berapa? Di umur Waduh, masalah 20. umur Umur gak ada yang tahu ya. Bukan. Gitu. Yang paling penting sih bukan umurnya tapi targetnya berapa. Targetnya gitu. berapa? Ya. Umur 25 100 juta nggak sih? Waduh kurang kayaknya. Tapi kan satu Financial freedom mungkin 10 miliar mungkin. Oh, sebelumnya. Tapi kan itu kembali lagi ya ke Kira-kira kapan 10 miliar ya? Ya dulu Mungkin ada ya. Waktu ini kita pernah juga Umur 30 mungkin nggak sih? Ya. Waktu ini kita juga pernah sharing loh masalah hitung-hitung untuk finansial apa namanya? Menyiapkan dana untuk financial freedom. Iya. Itu kalau nggak salah kelas sama bursa efek ya waktu dia bursa efek. Oh Itu iya. kita minimal harus tahu berapa pengeluaran kita per Iya, bulan pengeluaran, ya, spendnya berapa. spendnya per bulan. Itu kan Sama inflasi juga. sama inflasi juga kan. Ya berapa rata inflasi anggap udah 6% ya per tahun. Itu nanti misalnya kalau nabung rutin ya. 2 juta. Jadi per orang itu bisa berbeda-beda ya untuk ini ya. Iya tergantung pengeluaran masing-masing. Tergantung pengeluaran masing-masing. Kan Kalau pengeluaran sendiri sih mungkin 1 juta ada banyak ya. Nanti kalau berkeluarga Nah ini yang berkeluarga. Belum lagi punya anak kan. Harus ada biaya pendidikan. 10 juta mungkin ya per bulan. Iya. Enggak kepikir ya di mana nyari duit segitu. Ya itu. Bapaknya perlu kali pikir. Bapaknya berkali ini harus. Iya. Perlu kali. Beli daging buat seminggu. Puasa lagi kan. Skip ya. Ya, nanti ingat kalau boros kalau puasa Dengan 50.000. 50.000. Astaga. Tapi ya sekarang sih memang pasar modal tuh memang udah ada kemajuan sih dari sebelumnya. Ya dari jumlah investor kan. Ya terus sudah meningkat ya. meningkat. Udah kita bersyukur hidup di zaman yang serba modern kan. Apa tuh yang memang bisa diakses secara cepat. Apalagi sekarang kalau buat akun sekuritas untuk beli saham itu pun nggak sampai kan berbulan-bulan ya paling lama lah seminggu ya itu pun bisa dilakukan ya sehari 2 hari ya paling cepat ya kalau ya misalnya ada kendala ya seminggu itu pun bisa dibuat dari rumah kan kita nggak perlu kemana-mana lagi kan untuk KTP sama itu pun kalau saham pun juga kan diawasi OJK kan itu ada yang mengawasi sedangkan karena diawasi ya emang ilegal Diawasi pemerintah. nyari jukong ya tapi nggak ketemu ya sayangnya ya Waduh bahaya nggak? Itu pun kita kan sekarang ikut lah nih kita sharing sedikit nih KSPM ini kan juga open recruitment ya teman-teman yang mau ikut tertarik gitu tentang investasi itu kan bisa join juga terutama nih teman-teman yang di Unhi semester 1 dan 3 ya bisa join juga biar kalau saya sendiri tuh join di KSPM tuh sama tahu tentang pasar modal tuh kita kayak buka mata gitu loh ternyata dunia tuh lebih luas itu kita nggak cuma beli makanan ini dari perusahaan ini beli barang dari perusahaan ini kita juga bisa punya perusahaan itu sendiri kita juga tahu gimana kinerja perusahaan sendiri gitu. Kita jadi lebih luas kita tahu gimana nanti kedepannya ekonomi Indonesia kayak gimana apa yang bisa kita lakukan gitu kan kita bisa antisipasi lah mungkin yang terakhir nih dari Krisna tadi Adi atau Tommy nih gimana sih tips memilih saham untuk pemula untuk orang yang baru banget masuk ke investasi agar kita itu bisa menghindari lah kayak saham gorengan lah saham pom-poman kayak gitu mungkin dari Tommy Biasanya simpel aja sih saya dari fundamental dan perusahaannya lihat gitu misalnya mungkin ada deh kalau fundamental tuh lebih kemana misalnya kan itu ada PBV kan ada ROE, DOROA ada debt to equity-nya itu mungkin bisa dari sana ya bisa dari sana. Kalau dari Adi Kalau aku lihat tadi kan aku udah bilang lihat dari LQ45 terus ke fundamentalnya itu langsung aja ke laporan keuangan kalau di akhir opsional teknikal. Kalau Krisna sendiri Untuk pemula ya
beli aja saham yang Anda pahami. Ya, betul ya. Yang tahu yang tahu aja. Habis itu setelah itu ya sambil baca-baca buku, sambil belajar. Ya, beriring waktu pasti ngerti kan? Pasti ngerti, ya. Belajar, baca buku, baca laporan keuangan, sering-sering baca berita itu aja sih. Ya. Karena Nanti kan tambah laut ilmunya kan numpuk tuh. Nah, siapa tahu cuannya juga numpuk kan gitu. Ya, sebenarnya. Nah, karena kan salah satu hal itu memang kalau nggak dilakukan langsung kita memang kadang bingung kan, apalagi langsung. yang awal. Terjun langsung. Ya. Mungkin untuk pertama kali beli saham tuh kalau dari aku sendiri bisa dicoba dari saham blue chip ya, yang memang market capitalnya itu di atas 50 triliun ya, 50 triliun sama besar lah. dana besar ya. Itu lebih aman karena kan tidak bisa digoreng kan. Nah, kan habis itu kita bisa lihat secara jangka panjang kalau saham itu memang bertumbuh. Ya, Itu 5 tahun ke depan. Sambil kita juga mempelajari tentang saham itu dan gimana mungkin cara menganalisis nanti saham-saham yang lain kan gitu ya. Betul. Itu aja sih dari aku, mungkin ada tambahan. Mungkin statement penutup deh dari kalian. Ini dari sih. Dari Adi. Terkait dengan open recruitment untuk khususnya yang fakultas ekonomi, jangan lupa joinnya karena terutama akuntansi pasti kalian ketemu dengan laporan keuangan. Ya betul sekali ya, betul sekali ya. Pasti terhubung banget sama saham. Ya. Dan itu pun nanti bisa dijadikan salah satu bahan penelitian ya. Pas saat skripsian. Benar sih. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang nggak tahu saham. Kita terbuka kok. Terbuka ya. Bisa visit kapan saja guys. Ayo guys. Join. Jadi penatarannya nih sampai sini ya. Sampai Kalian bisa scan barcode di sini. Atau nanti bisa bisa cek Instagram di kspm.uni. Tapi nanti kita datangin kelas kalian kok. Ya, tenang aja. Tunggu kita di kelas-kelas kalian. Ya, sip. Krisna ada yang mau disampaikan? Mungkin sudah yang dibilang sama Adi cukup dari saya. Oke, kalau cukup mungkin sekian guys untuk podcast Barbar kali ini. Terima kasih sudah menemani kami. Ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih juga Motivasi dari sejak awal. Motivasi untuk penontonnya. Ya, motivasi dong. Apa dong? Motivasi. Deklaran. Janganlah, aku sesat. Udah. Oke, udah ya. Oke, thank you guys. Nanti sampai bertemu kembali di podcast Barbar episode selanjutnya. Thank you.